Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kembali kita di dalam kajian Sirah Nabawiyah, sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada episode kali ini kita akan menceritakan bagaimana wafatnya ibunda tercinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidatuna Aminah bintu Wahab, semoga Allah meridainya. Dikisahkan setelah wafat ayahnya Abdullah ibn Abdul Muttalib, maka beliau dirawat oleh ibundanya yang bernama Sayyidah Aminah. Lalu terus beranjak dewasa, ya, pada ketika umur kurang lebih 5 tahun, dalam riwayat ada yang mengatakan 6 tahun, ibundanya Sayyidah Aminah mengajak Nabi Muhammad kecil ketika itu untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu di kota Madinah. Ya, di dalam Sirah Nabawiyah pun dijelaskan bahwasanya saudara dari pihak ibu, saudara ayahnya dari pihak ibu itu banyak dari Madinah, yaitu dari Bani Najjar. Setelah beliau bersama ibunya Sayyidah Aminah berziarah ke makam ayahandanya di kota Madinah, beliau kembali menuju kota Mekah Al-Musyarrafah. Dan dahulu kota Madinah sebelum bernama Madinatul Munawwarah, yaitu adalah kota Yathrib. Nah, Yathrib ini menurut bahasa adalah wabah, ya, wabah penyakit. Dan memang ada juga dalam riwayat yang mengatakan bahwasanya ayah Nabi Muhammad SAW wafat dikarenakan wabah Yathrib. Ada yang mengatakan dalam riwayat seperti itu. Nah, jadi selesai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berziarah ke makam ayahandanya bersama ibundanya Sayyidah Aminah, di dalam perjalanan menuju kota Mekah, yaitu di suatu desa yang bernama Abwa, bainal Makkah wal Madinah, yaitu di antara kota Mekah dan kota Madinah, ibundanya jatuh sakit. Sayyidatuna Aminah jatuh sakit, dan bersama dengan beliau yaitu ada Ummu Aiman. Ini ketika kita membicarakan ibunda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ulama mereka menuliskan bagaimana kehidupan ibunda Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan ayahanda Nabi Muhammad, bagaimana kehidupan daripada kakek dan paman-pamannya Nabi Muhammad. Namun yang kita sedihkan, betapa banyak orang-orang yang salah dalam pemikirannya, menyimpang dalam pemikiran mereka, berani dengan tega mengatakan ayahanda Nabi Muhammad ada di neraka, ibunda Nabi Muhammad di neraka, wal a'yadu billah, na'udzubillah min zalik. Bahwasanya adalah tidak betul, ya. Mereka mengatakan ayahanda, ibunda, kakenda Nabi Muhammad berada di dalam neraka. Kenapa? Karena tidak ada sekali-sekalipun keluarga dan keturunan ya Nabi Muhammad SAW yang menyembah daripada berhala. Semua ulama bersepakat, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun berfirman, yaitu beliau memindahkan nur Nabi Muhammad itu fis-sajidin wa taqallubaka fis-sajidin. Aku pindahkan, ya, nurmu wahai Muhammad, ya, ke dalam sulbi-sulbi orang yang bersujud, ya. Tidak ada, ya, jangan sampai kita kurang ajar kepada Nabi Muhammad, ya, naudzubillah, mengatakan orang tua Nabi berada di neraka. Lihat, kita akan buktikan sebagaimana percakapan daripada Ummu Aiman
ya, yang melihat, yang mendengar percakapan ketika akan wafat Sayyidah Aminah. Ketika terasa sakitnya sudah amat sakit, Sayyidah Aminah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, seraya memanggil dan mendekat Nabi Muhammad SAW. Lalu Sayyidah Aminah mengatakan, faqalat baraka fik Allah min ghulam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepadamu, wahai putraku. Lalu beliau, Sayyidah Aminah, melanjutkan perkataannya, in sahha ma absartu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami. In sahha ma absartu fil manami anta mab'utsun ilal anami. Thumma qalat kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kabirin yafna wa anna mayyitatun wa dhikri baq wa qad taraktu khaira wa waladtu tuhra. Ini seluruh ulama ahli surah bersepakat akan perkataan, akan percakapan dari ibunda Nabi Muhammad SAW ketika menjelang ajalnya. Beliau mengatakan, in sahha ma absartu fil manami. Jika betul apa yang aku lihat di dalam mimpiku, kata Sayyidah Aminah, anta mab'utsun ilal anami. Sungguhnya engkau diutus untuk seluruh alam. Tsumma qala, kemudian beliau meneruskan, kullu hayyin mayyit. Setiap yang hidup pasti akan mati. Kullu jadidin bal, dan setiap yang baru akan usang. Wa kullu kabirin yafna wa ana mayyitatun wa dzikri baq. Dan aku pun akan mati, akan tetapi mengenangku akan kekal abadi, kata Sayyidah Aminah. Wa qad taraktu khaira, dan sungguh aku telah meninggalkan sebuah kebaikan. Wa waladtu tuhra, dan aku telah melahirkan seorang bayi yang suci. Jadi dari kalimat ini kita sudah bisa menggambarkan bagaimana keimanan, bagaimana yaitu kepercayaan ibunda Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Itu beliau wafat, Sayyidah Aminah binti Wahab, di kota Abwa. Dan ini percakapan yang termaktub dan tertulis di semua buku sirah. Bagaimana Sayyidah Aminah berbicara dengan Nabi Muhammad yang ketika itu berumur 5 sampai 6 tahun, dan disaksikan oleh Ummu Aiman. Maka beliau sempat dirawat oleh Ummu Aiman dan lalu dibawa ke kota Mekah menemui daripada Abdul Muttalib, kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan beliau diurus dan beliau dididik oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib, kakek tercinta Nabi Muhammad SAW. Itulah bagaimana cerita tentang wafatnya ibunda tercinta baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang senantiasa memuliakan orang tua Nabi, kakek Nabi, ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita terjaga daripada pemikiran-pemikiran yang sesat, pemikiran-pemikiran yang tidak memiliki adab, yang tidak memiliki sopan santun terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.